Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang materi transformasi. Ada 4 hal yang akan saya bahas pada kesempatan ini, yaitu yang pertama translasi atau pergeseran, yang kedua rotasi atau perputaran, yang ketiga refleksi atau pencerminan, yang keempat dilatasi, yaitu pembesaran atau pengecilan. Kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa di sekitar kita yang terkait dengan transformasi. Yang pertama adalah pergerakan benteng bidak catur yang pergerakannya adalah ke depan, ke belakang, geser ke kanan, geser ke kiri. Nah, pergerakan benteng pada papan catur ini sama dengan proses translasi atau pergeseran. Terus lomba balap motor GP yang sirkuit rutenya atau lintasannya berbelok-belok, yang motornya akan diputar ke kanan, atau ke kiri mengikuti lintasannya. Nah, proses memutar motornya untuk berbelok, ini sama dengan proses rotasi atau perputaran. Terus ini gambar anak remaja yang sedang bercermin. Nah, ini akan sama dengan proses pencerminan atau refleksi. Tapi nanti untuk pencerminannya tidak menggunakan kaca, tapi akan menggunakan sumbu X, sumbu Z, atau garis yang lainnya. Yang keempat yaitu proses kita kalau mau akan mencetak foto. Maka foto kita akan kita perbesar, misalkan jadi 3R, 4R, atau 10R, atau kita cetak yang kecil 3x4. Nah, proses pembesaran seperti ini sama dengan adalah proses dilatasi, pembesaran atau pengecilan. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Sekarang kita mulai dari proses translasi atau pergeseran. Untuk translasi atau pergeseran ini adalah memindahkan objek ke arah kanan atau ke arah kiri, terus dilanjutkan dengan ke atas atau ke kiri. Untuk gambar ini perhatikan gambar ini yang gambar awal, di sini titik A, sini titik B, maka gambar ini saya pindahkan ke arah kiri sejauh ini 13 kotak atau 13 satuan. Digeser ke bawah sejauh 10 kotak atau 10 satuan. Akhirnya gambarnya berpindah ke tempat sini. Perhatikan di sini gambar awal sebelum dipindah. Di sini titik A itu koordinatnya 4
min 6. 4,7. B-nya 5,2 di sini. Nah, terus kita lihat hasil dari perpindahannya, maka titik A-nya di sini hasil perpindahannya menjadi A1. Ini menjadi koordinatnya min 9, min 3. Untuk titik B-nya menjadi min 8, min 8. Kalau di penulisan matematisnya sebagai berikut di sini, jadi ini titik A 4,7 ditranslasi. Nah, ini lambangnya seperti ini T. Ini yang atas ini pergerakan ke kanan atau ke kiri searah sumbu X. Kalau yang bawah itu pergerakan ke atas atau ke bawah searah sumbu Z. Kalau pergerakannya ke kiri maka negatif. Kalau pergerakannya ke kanan positif. Kalau ini yang bawah, kalau pergerakannya ke bawah itu negatif. Jadi kalau ke atas itu positif. Maka di sini hasil akhirnya menjadi min 9,3. Maka kalau kita dalam proses matematisnya cara memperoleh min 9,3, maka ini caranya seperti dijumlahkan. 4 ditambah min 13 itu sama dengan min 9. 7 ditambah min 10 sama dengan min 3. Untuk sembarang nilai X, Z jika ditranslasikan dengan T, misalkan proses penggerakannya ke kanan ke kiri A, proses menggerakkannya ke atas ke bawah itu B, maka bayangannya yaitu X tambah A, Z tambah B. Yang kedua, rotasi. Nah, untuk rotasi perhatikan gambar ini tetap. Ini gambar ini. Kita rotasi sebesar 90 derajat. Kita putar 90 derajat dengan pusat perputarannya di koordinat 0,0. Maka akan diperoleh bentuk seperti ini. Nah, perhatikan koordinat titik A-nya di sini koordinatnya 4,7, maka di sini berubah menjadi min 7,4. Untuk yang B itu koordinatnya 5,2, maka di sini menjadi min 2,5. Jadi nilai X-nya ditukar dengan absisnya menjadi negatif. Untuk proses matematisnya seperti ini. Jadi untuk rotasi lambangnya R dengan ini adalah pusat koordinatnya 0,0. Ini besar sudut putarnya yaitu 90 derajat. Titik A 4,7 diputar dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat, maka menjadi bayangannya min 7,4. Perhatikan ini jadi 7-nya diordinat menjadi absis, tapi diberi min. Di sini 4, absis menjadi ordinat. Untuk sembarang koordinat titik X, Z, kalau diputar dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat, maka akan maka bayangannya min Z, jadi ordinatnya menjadi absis, tapi nilainya min, absisnya pindah ke menjadi ordinat. Selanjutnya pencerminan. Untuk perhatikan gambar ini. Dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, dicerminkan terhadap sumbu X. Ini hasilnya ini, ya.
Maka perhatikan, nah ini jarak titik B ke cerminannya yaitu sumbu X sama dengan jarak bayangannya di sini B3 ke cerminnya yaitu sumbu X. Begitu dengan titik A, maka jaraknya ke cerminnya sumbu X sama dengan jaraknya A ke cerminnya sumbu X sama dengan jarak bayangannya A3 ke sumbu X atau ke cerminnya. Untuk proses matematisnya dari refleks pencerminan Mx ini maksudnya pencerminan terhadap sumbu X. Di sini titik B 5,2 dicerminkan ke sumbu X, maka bayangannya B3 koordinatnya yaitu 5,-2. Jadi di sini absisnya tetap ya. Ordinatnya menjadi -2. 2 menjadi -2. Dikasih tanda min. Nah, untuk sembarang nilai koordinat X, Y kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, min Y. Absisnya tetap. Untuk yang ordinatnya ditambahi min Y. Terus yang keempat yaitu dilatasi pembesaran. Coba perhatikan ini. Jadi gambar ini kita besar menjadi 2 kalinya. Maka prosesnya, cara pembesarannya, jadi pembesaran ini pusatnya DO dengan dibesarkan 2 kali. Pembesarannya 2, faktor pembesarannya 2, maka caranya dari sini. Jarak 0,0 ke B yaitu 5,2 ini, maka bayangannya, jaraknya ini dari pusat dilatasinya ini 0,0 ke bayangannya B4. B4 ini adalah 2 kali jarak pusat ini 0,0 ke B. Ya, jadi jarak sini ke B4 ini 2 kalinya dari jarak sini 0,0 ke B. Begitu juga dengan titik-titik yang lainnya. Mari kita lihat proses matematisnya. Di sini titik B 5,2. Di sini titik B 5,2. Dilatasi itu lambangnya D, ini pusatnya 0,0, faktor pembesarannya 2. Maka bayangannya B4 menjadi 10,4. 10 dibagi dari ini 2 dikali 5, 10. Ini 2 dikali 2 sama dengan 4. Untuk sembarang koordinat titik X, Z, kalau dilatasi dengan pusat 0,0 dengan faktor pembesarannya 2, maka menjadi 2X, 2Z. Lebih lengkapnya, ikuti penjelasan berikut. Jadi untuk translasi atau pergeseran, ini lambangnya T, yang atas pergerakan ke kanan ke kiri, yang bawah pergerakan ke atas ke bawah. Maka untuk mencari bayangannya, maka ini koordinat titik X, Z dijumlahkan dengan translasinya. Nilai translasinya ini menjadi X tambah A, Y tambah B. Jadi X absen sama dengan X tambah A, Y absen sama dengan Y tambah B. Untuk refleksi, nah ini lambangnya M dengan P, ini adalah cerminnya. Nah, ini jadi koordinat titik X, Z dicerminkan dengan cerminnya B, maka hasilnya X absen, Y absen. Untuk refleksi untuk cerminnya X, sumbu X, ditulis MX, ini cerminnya sumbu X, maka bayangannya diperoleh X, min Z. X, min Z.
Untuk cerminnya sumbu Y, maka diperoleh bayangannya min E, Y. Dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk proses pencariannya, nah, ini kalau proses bayang ini kan hasilnya ini kita peroleh setelah melihat gambar di grafik. Bisa juga kita dalam mencari prosesnya dengan menggunakan matrik. Nah, jadi untuk refleksi dengan cerminnya sumbu X, maka matrik yang bersesuaian yaitu 1, 0, 0, min 1. Untuk yang cerminnya sumbu Y, matrik yang bersesuaian min 1, 0, 0, 1. Dan seterusnya. Untuk rotasi yang lambangnya R, pusatnya 0,0, besar sudut putarnya alfa. Nah, seperti ini. Maka jika sudut putarnya 90 derajat, maka diperoleh bayangannya min Y, X. Kalau perputarannya min 90 derajat, ini arah putarnya searah jarum jam. Kalau negatif. Kalau positif, berlawanan arah jarum jam. Kalau diputar sebesar min 90 derajat, maka bayangannya Y, min X. Kalau sudut putarnya 180 derajat, maka bayangannya min E, min Y. Nah, untuk matrik yang bersesuaian, nah, seperti ini. 0, min 1, 1, 0. 0, 1, min 1, 0. Kalau untuk yang sudut putarnya 180 derajat, maka untuk yang bersesuaiannya min 1, 0, 0, min 1. Terus dilatasi. Nah, ini X, lambangnya D dengan pusat dilatasinya 0,0, faktor pembesarannya K, maka ini absennya diperoleh. Nah, ini matriknya. Ini matrik yang bersesuaian dengan dilatasinya. Jadi proses mencari kalau menggunakan matrik seperti ini. Ini X absen, Y absen. Ini matriknya K0, 0K. Ini titik E, Y-nya di sini. Begitu juga dengan yang rotasi atau refleksi. Kalau diketahui matriknya, cara mencarinya seperti ini bentuknya. Untuk ini ada kekeliruan, ini seharusnya dilatasi. Nah, kalau ini faktor pembesarannya K, maka apa yang menjadi KE, KZ. Matrik yang besarnya K0, 0K. Misalkan ini titik min 4,6 ditranslasi dengan transaksinya nilai transaksinya 3 digeser ke arah kanan 3, selanjutnya digeser ke atas 4, maka diperoleh nilainya min 4 tambah 3 min 1, 2 tambah 4 6, jadi bayangannya min 1,6. Terus yang ini titik min 4,6 ini transformasinya 2 kali, ya, namanya komposisi transformasi. Jadi yang pertama ini titik min 4,2 dirotasi dengan pusat rotasinya 0,0, besar rotasinya 180 derajat. Terus dilanjutkan dengan direfleksikan atau dicerminkan dengan garis Y sama dengan X. Jadi yang pertama diproses adalah rotasinya. Jadi titik min 4,2 dirotasi dulu. Nah, ini. Nah, kita lihat nilai bayangan suatu titik jika dirotasi
sebesar 180 derajat dengan pusatnya 0,0. Lihat di tabel rotasi. Nah, di sini, nah ini rotasi. Maka bayangannya menjadi bayangan titik E, Y-nya menjadi min E, min J. Jadi tetap XY cuma ini ditambahi min. Maka kalau min 4,2, maka bayangannya menjadi ini min 4 menjadi 4, kalau ini 2 menjadi min 2. Setelah ini bayangannya lalu dilanjutkan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Sekarang kita lihat hasil bayangan untuk garis Y sama dengan X. Lihat di tabel untuk refleksi ini. Nah, jika cerminnya Y sama dengan X, maka diperoleh bayangannya Y, X. Nah, ada pertukaran tempat ya, dari ordinat menjadi absis, absisnya menjadi ordinat. Maka di sini menjadi ini min 2, ordinatnya min 2 ini menjadi absisnya ini min 2, ini absisnya 4 menjadi ordinat koma 4. Jadi min 2, 4. Ini untuk transformasi yang berbentuk matriks. Misalkan ini titik min 4,2 ditransformasi dengan matriks seperti ini, maka cara prosesnya seperti ini. Ini matriks transformasinya dikalikan dengan koordinat titiknya. Ini min 1 kali min 4, 4, 1 kali 2, 2, dijumlahkan jadi 6. Terus 2 kali min 4, min 8, 3 kali 2, 6, dijumlahkan menjadi min 2. Maka bayangannya yaitu sini 6, min 2. Ini kalau yang transformasi adalah titik. Sekarang bagaimana kalau yang ditranslasikan berupa garis? Nah, contohnya seperti ini. Ini garis 3E, min 2Y sama dengan 5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Hasilnya, bayangannya. Maka untuk memprosesnya kita cari dulu nilai dari pencerminan terhadap sumbu Y untuk sembarang titik. Di sini titik E, Y kalau dicerminkan sumbu Y hasilnya min X, Y. Min X, Y. Maka ini diperoleh bayangan dari X-nya yaitu min X, bayangan dari Y-nya, Y absennya nilainya Y. Nah, di sini diproses X absen sama dengan min X sama dengan min X absen. Y absen sama dengan Y sama dengan Y absen. Nah, nilai ini X dan Y ini disubstitusikan ke persamaan garisnya menjadi 3 kali min X absen dikurangi 2 Y absen sama dengan 5. Ini menjadi min 3X absen dikurangi 2Y absen sama dengan 5 atau min 3X min 2Y sama dengan 5. Maka hasil bayangan dari garis 3X dikurangi 2Y sama dengan 5 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya min 3X dikurangi 2Y sama dengan 5. Demikian penjelasan dari materi transformasi. Saya akhiri dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.